Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi terkait strategic formulation untuk perusahaan di tingkat global. Tapi yang sebelum kita masuk ke dalam bahasan tersebut, kita harus memahami latar belakang dari perusahaan ketika memutuskan untuk menjadi perusahaan global adalah bahwasannya mereka ingin mengincar sasaran-sasaran atau target-target pasar yang baru, di mana mereka merasa pasar domestik sudah cukup untuk memenuhi target pasar mereka. Jadi mereka ingin mendapatkan target pasar yang baru di negara-negara yang lain. Tapi yang harus dipahami, yang harus diketahui oleh perusahaan-perusahaan yang ingin menjadi global adalah bahwasannya untuk menjadi global tentu memiliki tantangan-tantangan ke depannya, seperti faktor-faktor perbedaan budaya, sosial, ekonomi, hukum, dan juga kebiasaan dari masyarakat-masyarakat di negara-negara tertentu. Nah, untuk menjawab hal tersebut, kita harus memahami tentang menyusun strategi global atau strategi formulation global. Nah, apa sih strategi formulation global itu? Formulasi strategi global itu melibatkan proses yang mengembangkan rencana dan strategi yang efektif untuk organisasi atau perusahaan yang untuk menjadi global. Hal ini melibatkan dan mempertimbangkan berbagai faktor seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pasar global, faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, dan kebiasaan, serta faktor-faktor hukum yang berbeda di antara negara tersebut. Dan faktor-faktor itu akan berdampak secara global, sehingga kita perlu mempersiapkan langkah-langkah untuk menjadi perusahaan global. Yang pertama adalah kita harus menganalisis lingkungan global. Analisis lingkungan global ini adalah melakukan analisis menyeluruh terhadap lingkungan global seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa faktor-faktor politik, ekonomi, hukum, budaya, dan kebiasaan di antara negara tersebut, kita harus melakukan analisis terhadap lingkungan tersebut. Hal ini akan membantu perusahaan untuk memahami situasi global secara menyeluruh dan mengidentifikasi peluang serta ancaman ketika mereka memutuskan untuk menjadi global. Kemudian penetapan tujuan global atau penetapan tujuan organisasi secara global. Menetapkan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh perusahaan di pasar global. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan, dan waktunya terikat. Misalnya, tujuan dapat berfokus pada perluasan pasar global, peningkatan pangsa pasar, atau diversifikasi geografis. Kemudian, penentuan strategi global. Penentuan strategi global ini mengembangkan strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan global tersebut. Ada beberapa pendekatan strategi yang dapat dipertimbangkan, seperti ekspansi pasar, aliansi strategis, joint venture, akuisisi, atau pengembangan produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar global. Analisis persaingan global. Melakukan analisis persaingan global ini dapat membantu dalam memahami kekuatan dan kelemahan pesaing di lingkup pasar global. Ini tentu melibatkan mengidentifikasi pesaing utama, menganalisis strategi dan model bisnis mereka, dan mengidentifikasi keunggulan kompetitif yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi. Kemudian selanjutnya adalah mengevaluasi resiko dan mitigasi. Mengidentifikasi resiko yang terkait dengan operasi pasar global dan mengembangkan rencana mitigasi yang efektif. Resiko yang perlu dipertimbangkan termasuk seperti perubahan kebijakan pemerintah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya hukum sangat berdampak terhadap perusahaan ketika ingin menjadi global. Kemudian ada fluktuasi mata uang, kemudian ketidakstabilan politik atau perubahan tren konsumen di tingkat global. Kemudian adalah mengimplementasikan strategi global yang telah kita terapkan. Itu adalah tahap merancang rencana, tindakan yang jelas, dan memastikan implementasi yang efektif dari strategi global yang telah kita tentukan. Hal ini melibatkan pengalokasikan sumber daya yang tepat, mengatur struktur organisasi yang sesuai, dan membangun sistem pengukuran dan pelaporan yang memungkinkan pemantauan kemajuan strategi yang diterapkan oleh perusahaan kita ketika ingin menjadi
global. Kemudian adalah monitoring dan evaluasi. Melakukan pemantauan terus-menerus terhadap implementasi strategi global dan melakukan evaluasi berkala terhadap pencapaian tujuan jika diperlukan strategi untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan kita ketika kita ingin memutuskan untuk menjadi perusahaan global. Yang terakhir adalah kolaborasi dan adaptif. Kolaborasi dan adaptif ini mempertimbangkan kemampuan untuk beradaptasi di lingkungan-lingkungan baru dengan perubahan global yang terjadi dan bekerja sama dengan mitra-mitra global yang tersedia di seluruh dunia untuk memanfaatkan peluang untuk berkolaborasi, sehingga hal ini melibatkan menjalin kemitraan strategis di antara perusahaan satu dan perusahaan yang lain, kemudian memperkuat jaringan bisnis global dan berpartisipasi dalam organisasi atau inisiatif internasional yang relevan. Formulasi strategis global adalah proses yang berkelanjutan dan organisasi perlu secara terus-menerus dalam memantau dan menyesuaikan strategi mereka dengan perubahan global yang terjadi di lingkungan mereka. Flexibilities, pemahaman yang mendalam tentang pasar global dan kemampuan untuk beradaptasi akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi lingkungan bisnis yang terus-menerus berubah secara global. Terdapat salah satu langkah perusahaan dalam menjadi global, yaitu dengan cara ekspor. Ekspor adalah kita menjual suatu produk dari negara kita yang tentunya banyak di negara kita jual, kita kirim ke negara yang tidak memiliki produk tersebut. Nah, itu salah satu langkah yang bisa kita lakukan ketika kita ingin menjadi perusahaan global dengan melakukan ekspor. Kemudian dengan menerapkan anak perusahaan. Anak perusahaan sebagai contoh Astra yang tentunya bergerak di bidang otomotif sebelumnya. Nah, dia menangkap peluang di Indonesia ini. Di Indonesia ini banyak merupakan negara-negara agraris atau negara-negara pertanian. Nah, jadi dia membuka perusahaan di Indonesia yang terkait tentang alat-alat mesin dan pertanian. Kemudian yang selanjutnya adalah cara perusahaan menjadi global adalah dengan menggunakan waralaba atau franchise. McD adalah salah satu contoh sukses dari penerapan waralaba atau franchise di tingkat global. Tentu dalam menerapkan strategi globalnya, McD perlu menyusun strategi-strateginya, seperti melakukan formulasi terlebih dahulu sebelum melakukan ekspansi atau melakukan franchise ke negara-negara lainnya. Formulasi strategi global untuk McD melibatkan berbagai aspek yang mencakup pemasaran, operasional, inovasi produk, dan pengembangan pasar. Dan di dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait tentang beberapa langkah penting yang harus dan telah dilakukan oleh McD untuk menjadi perusahaan global seperti yang saat ini kita ketahui bersama. Pertama adalah McD selalu melakukan penetrasi pasar, di mana McDonald harus menganalisis dan memilih pasar global yang menjanjikan untuk mengevaluasi jangkauan mereka, serta faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, kebiasaan makanan lokal. Nah, karena ini makanan lokal di negara satu belum tentu sama dengan negara yang lain. Nah, jadi McD harus melakukan inovasi dalam menciptakan menu-menu baru yang menyesuaikan dengan orang-orang lokal di negara tersebut. Nah, kemudian persaingan harus dipertimbangkan dalam proses ini. McDonald juga harus mengadaptasi menu dan promosi mereka untuk menarik pelanggan baru. Kemudian disertifikasi produk. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda di berbagai negara. McDonald harus mengembangkan menu yang mencakup variasi produk. Nah, mereka dapat menambahkan hidangan lokal atau makanan khas negara tersebut. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya kebiasaan dari masyarakat suatu negara tentu menjadi faktor penting perusahaan untuk menjadi suatu perusahaan global. Jadi McD karena dia bergerak di bidang makanan, tentu dia harus melakukan penyesuaian menu untuk
makanan ketika dia ingin mendirikan perusahaannya di negara tertentu. Kemudian efisiensi operasional. McDonald harus terus meningkatkan efisiensi operasional mereka di seluruh rantai pasok, termasuk manajemen persediaan, proses produksi dan logistik. Ini akan membantu mereka dalam menjaga kualitas produk, mengendalikan biaya, dan menghadapi tantangan distribusi yang mungkin ada di berbagai pasar global. Kemudian strategi selanjutnya adalah promosi dan pemasaran. McDonald harus mengembangkan strategi promosi dan pemasaran yang relevan dengan budaya dan preferensi lokal di setiap pasar di suatu negara. Mereka dapat bermitra dengan selebriti atau memanfaatkan platform sosial media untuk meningkatkan kesadaran merek dan menghubungkan dengan pelanggan-pelanggan di negara tertentu. Kemudian adalah teknologi dan inovasi. McDonald harus memanfaatkan teknologi terbaru dalam operasional mereka. Ini dapat meliputi penggunaan sistem otomasi, aplikasi seluler untuk memesan makanan, dan peningkatan pengalaman pelanggan melalui teknologi seperti augmented reality atau AR, kemudian virtual reality. Inovasi seperti ini, seperti menu-menu digital dan layanan pengiriman juga bisa menjadi bagian dari strategi mereka agar pelanggan mempunyai pengalaman sehingga mereka tertarik untuk membeli produk-produk dari McDonald. Kemudian ada kemitraan dan ekspansi. McDonald dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan lokal di pasar baru untuk mempercepat ekspansi mereka di negara yang akan mereka masuki. Melalui kemitraan ini, McDonald dapat memanfaatkan pengetahuan lokal, sumber daya, dan jaringan yang sudah ada. McDonald juga harus mempertimbangkan untuk membuka restoran di lokasi strategis seperti bandara, stasiun, atau pusat-pusat perbelanjaan untuk meningkatkan aksesibilitas dan visibilitas merek. Kemudian ada keberlanjutan. Nah, dalam formulasi strategi global, McDonald harus memperhatikan isu-isu keberlanjutan dan ramah lingkungan. Karena dua isu ini merupakan isu-isu yang lagi hangat dibicarakan dan penting untuk setiap perusahaan, terutama McDonald, untuk mempertimbangkan isu-isu keberlanjutan. McDonald dapat mempertimbangkan penggunaan bahan baku yang berkelanjutan, pengemasan ramah lingkungan, dan praktik operasional yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Penting bagi McDonald untuk terus memantau dan mengevaluasi strategi global mereka, serta beradaptasi dengan perubahan pasar dan tren konsumen saat ini. Kemudian, fleksibilitas inovasi dan pemahaman yang baik tentang pasar lokal akan menjadi kunci keberhasilan McDonald dalam ekspansi global. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan terkait formulation strategi secara global. Dalam hal ini yang saya ambil contohnya adalah McDonald. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.